Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan ke-18 Liga Premier Inggris mempertemukan raksasa kota Manchester yang berwarna merah dengan form yang kurang baik melawan West Ham United yang sedang berjuang menaiki tangga klasemen Liga Inggris agar bisa bermain di Piala Eropa. Bagaimanakah duel papan tengah ini berlangsung? Inilah analisisnya. Sang tuan rumah West Ham kembali bermain dengan formasi 4-2-1-3 mereka yang mengandalkan bek Koval, Mavropanos, Zouma, dan juga Emerson Palmieri. Diikuti lini tengah mereka yang dinahkodai oleh Edson Alvarez dan Thomas Soucek, serta pemain anyar mereka yaitu James Ward-Prowse sebagai penghubung lini serang mereka yang kali ini diisi oleh Paqueta, Kudus, dan Jarrod Bowen sebagai ujung tombaknya. MU nampaknya juga bermain dengan formasi yang sama yaitu 4-2-1-3 di mana pemain muda mereka Kambuala masuk untuk berduet di lini tengah pertahanan dengan Jonny Evans diikuti dengan Wan-Bissaka di bek kanan dan Luke Shaw di bek kiri. Lalu, lini tengah mereka diisi juga dengan salah satu rising star yaitu Kobbie Mainoo dan Scott McTominay. Bruno Fernandes kali ini bermain di posisi aslinya yaitu sebagai gelandang serang dengan trio penyerang Anthony, wonderkid mereka Garnacho, dan Højlund sebagai striker tunggal. West Ham bermain dari belakang dengan tujuan untuk menunggu pressing dari MU dilakukan. Sesaat setelah pressing MU mulai meninggi, barulah Moyes menginstruksikan pemainnya untuk mengeksploitasi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh MU. Contohnya, dengan memberikan operan lambung ke arah Koval dikarenakan terlihat bahwa posisi dari Garnacho lebih masuk ke area tengah lapangan. Apabila The Iron sudah menguasai setengah lapangan permainan, maka Edson Alvarez maupun Soucek akan bergantian untuk turun dan menjadi bek tengah ketiga bersama Zouma dan Mavropanos. Sedangkan Koval dan Emerson sebagai fullback akan bergantian dalam melakukan overlap ke depan. Pada kesempatan ini juga, Soucek dan Ward-Prowse sendiri akan bersama-sama menjadi kombinasi attacking midfielder dengan Ward-Prowse terlihat sebagai box-to-box midfielder sekaligus playmaker bagi West Ham. Dalam fase bertahan, meskipun MU memainkan Onana sebagai pemegang bola paling awal, namun West Ham tidak terpancing untuk melakukan pressing tinggi ke arah Onana. Justru, West Ham bermain lebih mid-block dengan Bowen hanya membayang-bayangi atau shadowing progresi lini belakang dari MU. Namun, pertahanan West Ham terlihat narrow atau sempit serta memaksa MU untuk mengalirkan bola ke area sayap-sayap mereka. Di sini juga terlihat bahwa West Ham bertahan dengan formasi 5-4-1, di mana Soucek akan turun menjadi pemain bertahan kelima, sedangkan Edson Alvarez akan berada sejajar dengan Paqueta, Ward-Prowse, dan juga Mohamed Kudus. Beralih ke Manchester United, dalam membangun serangan, MU bermain build-up dari belakang dengan Onana yang dipercaya untuk mengatur ritme build-up dibantu dengan Evans dan Kambuala. Luke Shaw juga akan terlihat berada di area sisi kiri pertahanan Manchester United sebagai opsi passing mereka, sedangkan Wan-Bissaka terlihat lebih advance berada di sisi sayap kanan. Dalam beberapa kesempatan, terlihat juga bahwa Højlund seringkali turun ke area midfield MU untuk menjemput bola. Selain itu, Anthony juga terlihat bermain di area half space MU, sedangkan McTominay akan melebar ke area sayap kanan Manchester United. Meskipun Wan-Bissaka terlihat lebih advance saat melakukan build-up, namun di saat United sudah mampu menguasai setengah lapangan pertandingan, kini giliran Luke Shaw yang akan maju ke depan secara bergantian dengan Wan-Bissaka, sehingga memungkinkan Garnacho untuk bermain di area half space kiri United dengan kelebaran yang dijaga oleh Luke Shaw. Dalam fase bertahan, MU terlihat bermain dengan formasi 4-4-2 dengan lini tengah mereka berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan lini tengah dari West Ham. Hal ini dikarenakan MU ingin sekali memenangkan duel di lini tengah dengan menggunakan marking man-to-man mereka. Sedangkan Højlund dan Bruno akan sesekali melakukan press kepada pembawa bola dari West Ham. Babak pertama sendiri berakhir dengan skor 0-0. MU memenangkan penguasaan bola dengan 62% berbanding dengan 38% serta memenangkan jumlah shot on target dengan 3 dari 6 tembakan mereka mengarah on target ke gawang West Ham. Sedangkan West Ham harus puas hanya dengan 1 shot on target selama babak pertama ini. Kedua tim juga masih kesulitan untuk menemukan gol serta bermain dengan dominan di babak pertama ini.
Berkaca dari babak pertama di mana MU mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan West Ham, pada babak kedua ini Erik ten Hag membuat keputusan berani dengan menggantikan Højlund yang dinilai kurang tajam dalam memanfaatkan ruang dengan Marcus Rashford dengan harapan dapat memecah kebuntuan MU. Ini adalah keputusan yang cukup aneh mengingat musim ini berjalan kurang baik untuk Marcus Rashford. Di menit 71, operan 1-2 simpel yang dilakukan oleh Jarrod Bowen dan Paqueta berhasil membuat West Ham unggul. Paqueta yang membuat assist chip sangat indah dan dituntaskan oleh finishing yang luar biasa tenang oleh Jarrod Bowen berhasil membuat tim dari London ini unggul atas tim raksasa Manchester. Setelah terjadi gol pertama itu, Manchester United langsung melakukan pergantian pemain kedua mereka, di mana Anthony digantikan dengan pemain muda mereka yaitu Facundo Pellistri yang akan bermain di sisi kanan untuk membantu menyuplai bola ke arah Marcus Rashford, di mana kali ini Rashford bermain sebagai striker tunggal dan butuh suplai bola dari winger-winger mereka. Pada menit 77, blunder yang murni akibat kesalahan Kobbie Mainoo gagal menerima operan dari Jonny Evans pun harus dibayar mahal ketika Kudus yang sigap melihat bola muntah lalu langsung melakukan one-two dengan Paqueta sukses menggiring bola dan melesatkan tembakan indah pojok gawang Onana yang gagal menangkap tendangan tersebut. West Ham kali ini makin kokoh dengan keunggulan skor 2-0 berkat gol Mohamed Kudus. Lalu, pada menit 83, Manchester United pun melakukan dua pergantian pemain sekaligus dengan masuknya Region dan Christian Eriksen untuk menggantikan pemain muda mereka yaitu Cambuala dan juga Garnacho. Kali ini Region akan diplot seperti biasa menjadi bek kiri, lalu Luke Shaw yang justru akan menjadi center back sebelah kiri menggantikan Cambuala, sedangkan sisi sayap kiri yang kosong diisi oleh Bruno Fernandes dan Eriksen yang baru masuk diplot untuk mengisi posisi center attacking mid yang ditinggalkan oleh Bruno Fernandes. Setelah 86 menit pertandingan berjalan, akhirnya David Moyes pun melakukan pergantian pemain pertamanya dengan memasukkan Fornals untuk menggantikan sang pencetak gol pertama yaitu Jarrod Bowen yang nampaknya sedikit sakit di bagian kepala akibat kejadian terbentur tadi. Pergantian pemain terakhir terjadi pada menit 90+2 di mana Ben Johnson masuk untuk menggantikan pencetak gol kedua yaitu Mohamed Kudus. Moyes kali ini nampak mencoba bermain lebih bertahan di sisa akhir menit pertandingan. Pergantian pemain ini pun menjadi penutup bagi laga yang sangat indah untuk fans The Hammers namun menyedihkan bagi fans MU di mana mereka dikalahkan oleh mantan manajer mereka sendiri yaitu David Moyes. Dalam attacking thread, terlihat bahwa kedua tim sama-sama saling bertukar serangan. Meskipun pada babak pertama serangan-serangan MU sedikit lebih mengancam gawang Areola, namun kebanyakan serangan tersebut dapat dipatahkan oleh pertahanan anak asuh David Moyes sebelum United mampu untuk melepaskan tembakan. Sedangkan pada babak kedua, thread yang dihasilkan oleh kedua tim nampak lebih berimbang dengan West Ham akhirnya mampu untuk menyarangkan 2 gol ke gawang Onana. Pada passing network, terlihat bahwa Edson Alvarez dan Souček seringkali turun untuk menerima progresi bola dari lini belakang ke lini tengah dan membuat sebuah box atau kotak midfield untuk memenangkan jumlah pemain di lini tengah. Selain itu, West Ham juga memanfaatkan Koval serta Emerson sebagai fullback untuk menjaga kelebaran sehingga Paqueta dan Kudus dapat bergerak di half space. Sedangkan, meskipun sama-sama bermain build up dari belakang, MU justru memanfaatkan 3 pemain bertahan dalam build up mereka, diikuti Mainoo, Bruno, dan McTominay yang bergantian turun sebagai penghubung progresi bola dari lini belakang ke lini tengah MU. Dalam high turnovers, terlihat bahwa kedua tim sama-sama mampu untuk menghasilkan 5 high turnovers. Namun, West Ham banyak memaksa MU untuk menghasilkan high turnovers di area tengah maupun half space, sedangkan MU condong menghasilkan high turnovers dari West Ham di area tengah hingga area sayap West Ham. Itulah analisis kami mengenai pertandingan West Ham melawan Manchester United pada pekan ke-18 Liga Premier Inggris kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.